Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Sahabat bias yang kami muliakan, syukur kita kepada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita suatu kesempatan yang terbaik di mana kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh dua nikmat. Rasul menyebutkan di dalam hadisnya, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Dua nikmat yang seringkali dilalaikan oleh banyak orang. As-sihhatu, nikmatnya seseorang dalam keadaan memiliki nikmat sehat. Wal faraghu, dan nikmatnya seseorang memiliki waktu luang. Bersyukur kita kepada Allah tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita suatu nikmat berupa kesehatan, kita gunakan dalam rangka untuk melakukan ketaatan. Di antara bentuk ketaatan adalah kita berthalabul ilmi. Di antara bentuk ketaatan adalah kita memperoleh suatu kesempatan untuk belajar sekalipun lewat media audio. Bersyukur kita kepada Allah manakala kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala suatu karunia di mana kita memiliki nikmat, yaitu berupa sehatnya telinga. Salah satu petunjuk Nabi tatkala kita berdoa, maka kita pun berdoa, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, afini fi badani, berikanlah kepada kami kesehatan pada badan kami. Allahumma afini fi sam'i, ya Allah berikanlah kepada kami kesehatan pada pendengaran kami. Allahumma afini fi basari, ya Allah berikanlah kepada kami kesehatan pada pendengaran kami dan penglihatan kami. Di sini dua hal yang Rasulullah SAW tekankan agar kita berdoa terkait dengan panca indera. Yang pertama adalah nikmatnya kita memiliki telinga. Yang kedua adalah nikmatnya kita memiliki mata. Karena sesungguhnya dengan dua nikmat ini seseorang bisa belajar. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang telah memberikan kepada kita suatu penjelasan, wa ja'ala lakumus sam'a, dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang telah memberikan kepada kalian pendengaran. Berikutnya wal basar, dan penglihatan. Sahabat biasa yang kami muliakan, untuk kesempatan kita kali ini kita akan bahas yaitu kitab tauhid, di mana seorang muslim memiliki kewajiban untuk menjadi hamba Allah yang bertauhid. Begitu kita berbicara masalah kitab, maka di sana akan kita jumpai adanya suatu pembahasan yang terkait dengan ilmu agama. Berbeda tatkala kita berbicara yaitu buku. Begitu seseorang menyebut buku, maka seseorang bisa berkata buku biologi, buku bahasa Inggris, buku bahasa Indonesia. Tapi seseorang begitu berbicara biologi, kok kemudian kita katakan kitab biologi, kitab matematika, tentunya untuk orang Indonesia kurang cocok dan kurang pas. Makanya kitab itu adalah terkait dengan ilmu agama. Kitab Bulughul Maram, kitab Tauhid, kitab Fathul Bari. Demikian. Tidak disebut buku Fathul Bari, buku Fathul Majid, bukan, tapi penisbatan yaitu dengan sebutan kitab. Dan begitu seseorang berbicara
kitab, maka kita memiliki banyak arti. Termasuk kitab ya, diantaranya kumpulan ilmu pengetahuan, ataukah suatu tempat di mana di situ amal yang dilakukan oleh seseorang ditulis oleh Allah. Makanya semua nanti kita menghadap kepada Allah dan masing-masing memiliki kitab, yaitu catatan amal, entah itu buruk ataukah amal kebaikan. Sahabat biasa yang kami muliakan, pembahasan kita adalah Kitabu At-Tauhid. Tauhid berasal dari kata-kata wahada yuwahidu. Kalau kita berbicara bilangan, maka bilangan yang pertama adalah wahid. Wahid. Bahasa Arab ada sebutan sifr. Sifrun itu artinya kosong. Nah, sesudah kosong maka akan datang angka berikutnya itu wahid. Wahidun. Bilal radhiyallahu anhu tatkala beliau mendapatkan suatu perlakuan yang buruk dari Umayyah ibn Khalaf, di mana Bilal mendapatkan suatu perlakuan, ditariknya Bilal ke padang pasir, kemudian disiksa dan tidak muncul dari mulut Bilal kecuali ucapan ahad. Ahad. Qul huwallahu ahad. Dialah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha esa. Wahid itu satu. Ja'lu syai' muta'addid wahid. Seseorang menjadikan sesuatu hal yang banyak menjadi satu. Makanya dikatakan wahada yuwahidu. Wahada memiliki arti menyatukan. Wahada memperdamaikan. Wahada menjadikan sesuatu hal yang banyak menjadi satu pemikiran. Wahada yuwahidu. Seorang muslim tentunya hendaknya menjadi seorang yang muwahhid. Tatkala kita berbicara materi, dan materi kita adalah materi akidah. Akidah memiliki banyak nama. Di antara nama akidah adalah tauhid. Akidah. Yang namanya akidah adalah suatu keyakinan. Kalau kita berbicara secara umum, maka semua orang punya akidah. Orang Yahudi punya akidah, orang Nasrani punya akidah, orang Majusi punya akidah, umat Islam punya akidah. Tapi akidah yang dimaksud oleh kaum muslimin adalah tauhidullah, mengesahkan Allah. Sahabat biasa yang kami muliakan, materi ataukah nama lain tauhid adalah as-sunnah. Ada suatu kitab memiliki judul As-Sunnah Ibni Bil Asim. Ada juga suatu kitab yang dikenal dengan materi As-Sunnah juga, yaitu Fiqhul Akbar, miliknya Al-Imam Abu Hanifah. Ada juga penamaan tauhid dengan penamaan lain, yaitu Usuluddin ataukah Usuluddiyana, yaitu membahas juga masalah tauhid, penamaan Al-Ibana fi Usuli Adiyana. Begitu kita berbicara at-tauhid, maka di sana ada penamaan lain pula. Di antara namanya adalah as-syari'ah. Maka itu juga tauhid. Maka seorang memiliki suatu kesempatan untuk bisa belajar. Bagi kita yang barangkali menjumpai suatu kitab berjudul Kitab Syari'ah lil Imam Al-Ajuri, atau kitab tauhid, mungkin kita berada di bayangan kita, Kitab Syari'ah membahas masalah fikih. Ternyata di dalam kitab tersebut membahas at-tauhid. Demikian kajian kita di kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.